Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman salimna. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Kami hormati Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Aniyatul Rahimin rahimakumullah. Bersyukur tentunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di pagi hari ini kita telah dapat bertemu silaturahmi, berkumpul di dalam masjidnya Allah ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kesehatan kepada kita. Tentunya kita masih bisa melangkah ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka menunaikan salat subuh berjamaah. Amin. Dan kemudian kita doakan semoga saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit tentunya, baik pun di rumah maupun di rumah sakit, dalam keadaan sehat. Amin. Dan kemudian orang-orang yang telah mendahului kita tentunya tidak bisa lagi beribadat kepada Allah, kita doakan Allah lapangkan kuburnya dan kemudian Allah ampuni segala dosanya dan Allah terima amal baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, rasa syukur kepada Allah ini tentunya melampaui batas sebenarnya. Karena nikmat dan rahmat Allah ini yang telah Allah berikan kepada kita ini, kalaupun air laut itu habis menjadi tinta dan kemudian ranting-ranting kayu itu sebagai penanya, kertas itu, daun-daun sebagai kertasnya, ditulis kalau nikmat dan rahmat Allah itu tidak mampu kita artinya menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat ini dulu. Nah itu. Kalau nak nyengok berapa besarnya kehebatan Allah dan berapa kecilnya yang kita punya, kalau sekali-sekali lagi berlibur ke sebuah pantai, di mana pantai? Baik pantai Jogja, pantai Bengkulu, Nah, kita ngadap laut yang luas itu, nah kita cucuklah tangan kita di air laut, kita angkat, nah yang netes itulah yang punya kita. Yang netes itu tes, nah itu punya kita. Sementara hamparan laut yang luas yang sejauh mata memandang itu, nah itulah punya Allah. Bayangkan ya Allah. Nah kalau kita inilah sudah nanamkan rasa syukur nikmat, rahmat, badan sehat, keluarga sehat, anak-anak pade, yang lakinya bini sayang, kemudian bini lakinya sayang, keluarga ini tetap sakinah mawaddah warahmah. Nah rasa syukur inilah yang menanamkan hati kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat pasti itu. Nah kalau dinjuk oleh Allah ada rasa syukur, tidak bersyukur tu, nah kata Allah tunggulah nikmat, tunggulah azabku itu sangat pedih kata Allah. Maka paling tidak bersyukur, ya Allah bersyukurnya atas nikmat. Nah syukur ini tidak serta-merta ngomong baik di mulut, tapi langsung dikerjakan dengan jiwa dan raga ini, beribadat kepada Allah. Ibadat ini cak mana? Ya sedang-sedang baik.
Baca solat 5 waktu dalam sehari semalam be, alhamdulillah. Baca solat ke masjid, alhamdulillah. Baca mutar-mutar masjid di tempat mana-mana baik, alhamdulillah. Ke masjid sini, masjid sana, umpama kan. Aku pengen di subuh itu, umpama cak ini subuh pagi ini ada di masjid Anutur Himin, ada majlis, umpama itu kan. Pengen aku di pagi Jumat di masjid yang lain, kena di situ ada majlisnya, boleh baik. Lebih pakam lagi itu. Allahu Akbar. Badong sampai ngunjungi masjid ini luar biasa. Lombok itu 1000 masjid dibangun di Lombok tu yung. Kata artinya masjid tubuh ini 1000 masjid dibangun. Apan ku jengok masjid-masjid ini alangkah ilu-ilunya bu, ya Allah. Kata bandingnya banyak, yang kecil ada, yang nak rubuh ada, yang sedang, yang bagus nian ada. Masjid ini bangunan miliaran tak keruan. Apan kita jalan ke Palembang sana, yang masjid di Dusun Ipil tu alangkah bagus masjid ini, dibangun pribadi oleh wong. Mampir foto yang sempat konten pula. Kena aku ni ada konten jelajah masjid Nusantara namanya. Jadi senangnya aku natang-natangi baik masjid yang bagus di mana baik, itu nah mampir ini. Terlepas ujung apalah maksudnya ni ngambok apa mampir solat, terlepas baca itu yang penting tu kita tu inilah sebagai mungkin siar kita, inilah yang ada itu. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya hari ini pagi ini kena tak banyak nak disampaikan ini, dikit baik pesanan. Ada acara mang ni beliau nak nikahkan anaknya, emang lah hafal mang, lah hafal ucapan itu ya, jangan salah kaki, ada kadang-kadang ucapan tu banyak nian ucapan-ucapan ni yang unik-unik, bukan di YouTube itu disengaja, memang kenyataan itu. Dulu aku jadi kuat tu ngomong, pokoknya dek kalau ayahnya ngomong, hai si Anu terima, kau siap. Kupikir siap tu siap nyawab maksudnya. Begitu dia ngomong hai si Anu bin si Anu, siap ujinya. No, jatuh kacau betul. Siap nyawab jatuh. Hari ini tidak banyak yang aku harus sampaikan, tapi luar biasa sampai baca nyampaikan. InsyaAllah mudah-mudahan Rasulullah hadir dan mendengar ya kedudukan Rasulullah SAW. Abu Naim dalam kitabnya Al-Hilya telah meriwayatkan sebagai berikut. Karena Arabnya panjang nian ini tulisannya, aku baca terjemahannya saja. Apa di dalam hadis kursi ini dia katakan Allah telah memberi wahyu kepada Musa. Allah telah memberi wahyu kepada Nabi Musa, Nabi Bani Israel, bahwa barang siapa bertemu dengan aku, padahal ia ingkar kepada Ahmad. Jadi ingkar kepada Ahmad ini Nabi Muhammad maksudnya tu, niscaya aku masukkan dirinya ke dalam neraka. Nah itu. Ini Allah yang ngomong kepada Nabi Musa itu. Allah itu bisa bercakap-cakap bu dengan Nabi Musa bu. Musa berkata, siapa kau Ahmad itu ya Rob? Siapa yang Ahmad itu siapa? Kemudian Allah berfirman, tidak aku ciptakan satu ciptaan yang lebih mulia menurut pandanganku daripadanya. Tak kata bu wong yang semulia Nabi ini diciptakan di dunia ini. Telah kutuliskan namanya bersama namaku di aras. Maka Nabi Adam itu ketika Allah ciptakan Nabi Adam, pertama ditiupkan roh itu, Nabi Adam terbuat dari tanah. Dibuat tanah.
Kemudian ditiupkan ruh di dalam jasadnya Nabi Adam. Ketika itu Nabi Adam langsung terjenguk tu, pap jenguk mandang langit, tertulis nama Allah dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kadang-kadang di masjid ada Allah Muhammad, kadang di mimbar. Nah, hati-hati mesan mimbar ini. Kalau mesan mimbar di masjid, hati-hati. Kaget Allahnya di sini, nah di sini bawah sini Allah Muhammad atau nama-nama Arab ayat kursi di bawah ada mimbar. Ini ada tak Arab pucuk yang dapat. Sementara kita berdiri sini, kadang mohon maaf di bawah pusat kita kurang sopan, tak adab itu namanya. Hati-hati mesan itu mimbar tu. Banyak masjid-masjid itu, tapi kita nak ngomong lah jadi kira nilo mahal mulu. Kita ngomong marah. Cuman sebelum ini nak, umpama kan masjid ini nak ada ni anak bagi. Hati-hati nian itu. Kadang-kadang kita khotib di dalamnya lebih merinding lagi, tegak di situ, sementara Allah dan Muhammad dan ayat kursi di bawah kita sini. Ah, ilah mak mano ini. Yang tu taruhlah kita tegak situ jauh kan, tahu tegak situ tubuh. Nah inilah hati-hati. Jangan ngomong tak apa-apa tu. Ada apa-apa, sekedar tulisan. Nah penting itu ngomong itu. Telah kutuliskan namanya bersama namaku, kata Allah, di aras sebelum aku ciptakan 7 lapis langit dan bumi. Jadi nama Nabi Muhammad itu Ahmad itu lah diciptakan hurufnya lalado di aras bersama nama Allah sebelum Allah ciptakan langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Artinya mendekati Nabi Muhammad tak jadi bumi ini. Sesungguhnya surga itu terlarang bagi semua makhlukku sebelum ia dan umatnya terlebih dahulu memasukinya. Jadi surga tu tak kata orang masuk bu, belum masuk Nabi dulu masuk. Itu maksudnya tu. Musa berkata, siapakah umatnya itu ya Allah? Nah umatnya itu nah umat yang katanya Nabi dulu, nah tentunya pula datang masuk situ. Firman-Nya mereka yang banyak memuji Allah. Nah macam mana yang muji Allah? Subhanallah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cak kita sedang sayang tadi nah 33 kali, 33 kali. Ujung cak berhitung nian pakai tasbih lah, jadilah semangat juga pakai tasbih. Ada yang pakai tekan-tekan, ada yang pakai jari-jari. Ujung apa tak pakai jari baik. Kadang-kadang tu memakai jari tu galak terkelap. Memakai tasbih itu mijit-mijit kuat-kuat dikit hilang ngantuknya. Kadang orang jangan masih masalah kadang-kadang tu. YouTube tu banyak nian, hana ini banyak nian yang tak masuk akal itu. Nak ngajak sesat supaya kita membaca dan berhenti. Nyebut berzikir berhenti pula. Kena ini salah, ini salah. Ada masjid kita kalau macam tu tak tasbih kumpul ke batu ambil batu 33 kecil-kecil taruh di rumah. Subhanallah, subhanallah 10 kali subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pik sini wong tua-tua dulu dia ambilnya sikok lagi. Subhanallah, 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 subhanallah 10 kali. Piknya sini tak 20 kali. Ambil lagi. Subhanallah, subhanallah, piknya lagi. Uji nenek tu ngomong, kaget cung, kalau ku mati batu ini taruh di kuburan aku. Hebat itu pak. Di pucuk kuburan aku supaya batu ini bersaksi nak ngomong kalau aku ini pernah megangnya dan berzikir kepada Allah. Ini lebih hebat lagi itu. Banyak nenek dulu tu itu ya, jangan ini kan. Nah kemudian memuji nama Allah tadi Nah ini hebat. Mereka yang banyak memuji Allah, mereka memuji Allah sambil naik. Nah mana sambil naik tu?
sambil turun dari setiap keadaan. Tidak main berhenti ini berarti. Sambil berjalan, sambil naik tangga, sambil turun tangga. Maka di pagar alam itu kalau tidak salah ada tikungan. Masya Allah. Nah itu tulisannya. Ya. Apa naik? Subhanallah. Apa turun? Macu lagi ada buat tulisan. Dibuat tulisan. Kaki pas datar. Alhamdulillah. Hebat juga buat ya. Orang tikungan tu ay nakuti kan. Nah itu kan namun ngingati kita. Maka sekarang udah banyak di dusun-dusun, di kampung-kampung, dia pengen yang Asmaul Husna itu ditaruh di sepanjang dusun. Dari dulu dusun ke dusun dimerek. Wah, dibuat merek hebat itu. Di sepanjang jalan Cak Muratara tu Tapi kita terjengok memang begitu itu ya Wayu, ya Koyum. Jadilah terbaca dikit-dikit ya Aziz, ya Aziz gitu. Ya Gofar. Terus bunyi. Nah, kalau sering kita memuji Allah berzikir itu, ketika terkejut tu nyebutlah. Begitu ngeri berkejut, ya salam. Nah itu. Minta selamat, ngeri berkejut. Nah itu gunanya. Namun tak pernah nyebut, tak pernah berzikir. Kadang-kadang itu apa ada masalah, bukan nyebut memuji nama Allah, memuji yang lain, nyebut nama lain. Ada yang pencarut lah. Allahu Akbar. Yang pencarut itu nah yang bahayanya. Sambil turun pada setiap keadaan mereka mengikat pinggang menutup aurat. Nah ibu, mengikat pinggang menutup aurat. Mengikat pinggang menutup aurat dan berwudu, membersihkan anggota badan. Jadi wong yang nak masuk surga tu yang memuji Allah, ya pasti solat 5 waktu. Kemudian wongnya banyak menutup aurat. Kemudian orang yang sering berwudu. Kadang kita ini kalau ada enggak galak-galak batal wudu? Ketika dia batal wudu, mohon maaf mungkin pokoknya yang membatalkan wudu, nah dia cepat-cepat pergi ke kamar mandi, ngambil wudu. Kalau wong di sungai jauh-jauh tuh nganian batal wudu, sarosu, apa dia batal wudu, nah ke sungai itu jauh. Kalau kita ini apa salahnya sambil-sambil, nah artinya jangan batal wudu tuh maksudnya tuh. Ketika dia nyuci piring, intinya ketika masuk kamar mandi, mohon maaf ketika buang air kecil dan apa-apa tu, nah berusaha untuk berwudu. Alangkah repotnya Pak Ustaz bersepatu segala macam, ya itu darurat. Kagilah, jangan dibahasnya yang saya itu tu. Itu gaya wong tak galak itu, nak bantah-bantahan itu. Ayo, alangkah repotnya. Makanya jangan berusaha untuk tidak batal wudu. Banyak yang batal wudu ini bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan dan apa. Jadi hindari ngin selaman bae ngin lanang ngin metino tu cukup main ini baik dada baik bu nah selaman ni ana pegang-pegangan lama pula pakai tangan ngorek-ngorek tangan pula sini alang kena man bergesah pula mau lanang tak apa-apa apa kabar kamu apa gawe sekarang yo metu lanang kan kamu juga betino sama betino ini lanang yang betino nak bergesah pula lamu ni anak. Kalau sekali lewat baik, kalau terkejut kan, sekejut ya dem. Top. Alasan sahabat lama. Sahabat lama tu nah yang ada masalah. Allahu Akbar. Nah, itu ya. Membersihkan anggota badan, ya mandi itu tu. Mereka saum siang hari. Nah, siang hari saum artinya kalau sempat-sempat Senin Kemis tu ya puasa. Ya. Kemudian membersihkan siang hari, bersepi diri dan berzikir sepanjang malam. Nah, sangat penting ini. Alangkah sahur, Ustaz, apa dah main tidur? Bukan dak main tidur. Ketika lagi sadar tu nak lagi duduk. Macam-macam kita ni kalau bisa tu memang lagi apa baik tu ingatlah baik tu. Nonton TV dak dilarang ida.
Sambil nonton TV itu, nah, subhanallah, subhanallah. Kalau guru aku dulu apa dia ujinya, ketika narik nafas, la ilaha illallah, narik bu, la ilaha illallah, pas ngemus Muhammad Rasulullah, mak itu pulo. Tapi yo tidak kena sakit nafas itu. Yo. Artinya memang selalu ingat bae itu ya. Bukan laju ngurung ke gawe, laju nak duduk. Ini, nah itulah galak bantah-bantahan tuh. Kita ni ketika berdakwah nak nganjur orang lain, dia selalu ngomong, kalau macam itu aku tak bergawe lagi. Aku nak berzikir bae. Nah, lah salah tu ngomongnya. Kita kadang-kadang negur orang kan, payu solat, nadem sedih koge, aku nak solat terus. Dila nyari duit koge, duit datang dewe. Itu sudah namanya marah itu namanya. Ngapa mau ngomong, yo insyaallah mudah-mudahan yo. Kadang-kadang itu. Padahal mulut dengan hatinya beda, Allah dengar itu. Ada uang itulah, kapan disuruh sholat, itulah dia ngomong, suruh ibadat yang lain, itulah ngomongnya. Kalau macam itu aku ni nak ibadat terus, berhenti nyari duit ini. Tak tahunya kelang sebulan meninggal uang ini. Meninggalnya sederhana baik, nyeberang sungai, air surut, batas pinggang banyu ini. Tak mungkin dia tu mati kan? Berenang baca, nyeberang sungai dari kebun atau ngapa-ngapa terbalik itu boleh laju anyut langsung. Nah ya Allah, sebulan yang lalu Ji Bibi itu ngomong cak itu dengan aku, cak mana li ini nyata ini cerita ni. Dia berdoa baby ya, aku mudah-mudahan dia diterima. Mungkin itulah ininya. Kadang-kadang itu kan, aku terima amal yang dikerjakan dengan ikhlas, diterima. Amal yang dikerjakan dengan ikhlas itu diterima. Meskipun sedikit, nah itu pula amal dikit tapi ikhlas diterima walaupun sedikit. Ada pula ngomong amal banyak tak ikhlas, nah tak tahu tingkatan yang tak ikhlas tu macam mana nah. Tapi jangan dikit terus. Ayo, jangan dikit terus itu kan. Mentang-mentang amal dikit diterima, laju dikit. Maksudnya tuh tak sempat banyak, dikit. Nah ikhlas diterima. Jangan dikit terus. Nah, kalau macam itu berzikir 10 kali baik Ustaz, atau sekali baik diterima juga esa ikhlas. Tidak cah itu maksudnya itu. Atau memberikan sedekah itu nah. Kalau orang ngomong yang penting dikit ikhlas, daripada banyak tak ikhlas, daripada banyak nak tunjuk tahu dengan orang lain. Laju urung yang orang cerita tadi bangun masjid itu. Bangun masjid pribadi dengan duit 20 miliar, 50 miliar itu urung kalau gajiannya cak ini. Pastilah dia tu nak minta puji dengan orang lama mana. Macam memang masjid ini yang nombor. Alhamdulillah masjid kita lah ada gapura, belagak tambah belagak masjid kita. Kejengoan, ada mereknya kaki ya? Ada mereknya. Tadinya kan mereknya pakai seng, lagi pakai ukir lah itu ya. Allah Akbar, itu. Dia bila dah bangun-bangun itu katong sombong, umpama kan, tak usahlah bangun-bangun nak tunjuk merek tu. Tunjuk tahu juga untuk masjid anu terimin, nah, tak maju pula cak itu. Duit ada, nak di mana duit ini? Itulah contoh-contoh yang seperti itulah. Jadi itu amal baik apa amal dikit? Amal banyak diterima, tapi tak ngomong nak minta dijenguk. Nah minta dijenguk itu tak dem-dem, tak maju kalau mah itu. Maka ada banyak nian wong tu selalu galak ngomong, mohon maaf sudah pulang dari haji, tak galak makai ke pihak haji. Nah, jangan ada yang tahu ni lah dia naik haji ni. Nah, mak mano? Aku belum naik haji baru umrah alhamdulillah, pakai galak ke pihak haji. Okey koyong mus. Mon kok gaya-gaya cak itu tu kan gaya-gaya wong dia balik haji. Ya dah malu dah. Aku senang nian setuju nian. Ya artinya kan ada rasa macam itu nah. Rasa berkeinginan ini aku sebagai umatnya Rasulullah dan sebagai hambanya Allah. Itu ada rasa. Malu.
berkain malu, pergi ke masjid dengan gaya berteluk belangau malu, akhirnya bersepan baik, kepia ditaruh di sini. Kalau baru-baru tak apa-apa, baru ndak kan, mun terus tak tahu, tak siar namanya itu. Nah, bersiar berdakwah bil hal ini salah satunya tak usah lah nak ngomong. Seperti aku ni lain lagi, berjalan baik pergi ke masjid dengan gaya rapi, dengan gaya cak memang menunjukkan kita nak ke masjid itu, nak beribadat itu sudah siar. Tak perlu ngajak tu. Aku lagi lah ngajak, pergi berjalan. Ngintip uang tu. Nak ke masjid, ya Allah. Pacak-pacak bininya ngomong, tu mamang, tu masjid, kamu tu mana? Allahu Akbar. Aku terima amal yang dikerjakan dengan ikhlas, meskipun sedikit akan kumasukkan mereka ke dalam surga, karena kesaksiannya tiada Tuhan yang sebenarnya wajib diibadahi selain Allah. Tak katik lagi tempat kita nyembah ini kecuali Allah. Kemudian Nabi Musa berkata, jadikanlah saya nabi umat itu. Nabi Musa ngomong dengan Allah, jadikan aku umatnya Muhammad itu ya Allah. Saking kan waktu bercakap-cakap Nabi Musa dengan Allah itu, Allah berfirman, nabi umat itu dari mereka sendiri, kau bukan, kaulah duluan, lahirlah duluan. Musa berkata lagi, masukkanlah saya dalam golongan umat Nabi itu. Minta dia, masukkan aku dengan umat Nabi itu. Allah menerangkan, engkau lahir mendahului Nabi dan umat itu. Kaulah lahir duluan Nabi Musa, tak bertemu. Tapi aku pengen uji Nabi Musa. Sedang dia lahir kemudian, aku berjanji kepadamu untuk mengumpulkan engkau bersamanya di Darul Jalal surga. Allahu Akbar. Jadi kita ni bangga nian Pak Ibu, jadi pas Nabi kita ni lahir di umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin aku pernah cerita, sampai Nabi Allah Khidir itu berdoa, ya Allah, panjangkan umur aku sampai aku nak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku ingin jadi umatnya. Ditemukan Allah, sampai sekarang dikabarkan Nabi Allah Khidir itu hidup, bayangkan. Dan bertemu dengan Nabi, berdua datang, sikoknya Nabi Ilyas. Nabi Ilyas juga berdoa cak itu juga, nak pengen bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita ni dilahirkan di Lauhul Mahfuz, sudah ditentukan umur Kak Zakaria 150 tahun. Tinggi-tinggilah Kak omong Kak. 150 tahun Kak. Ya. Jangan panjang-panjang Kak, tak apa-apa Kak. Ada umur orang di Jawa tu di YouTube 120 tahun, masih gagah ini itu. Anggap baik kita ni 150 tahun lah berdoa ya. Sehat badan, tetap bersiar muka-muka kan. Tetap bersiar. Jangan ya Allah panjangkan umur, banyakkan rezeki, kuatkan ibadat mun sempat. Kuat ibadat mun sempat. Nah, ketika itu maka dia berzikir, nak pengen berzikir kepada Allah, dan kemudian dipanjangkan Allah umurnya sampai dua nabi ini bertemu dengan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk di Masjidil Haram, didatangi dua nabi ini. Uji Nabi, siapa kau? Aku tak pernah jengok kau ni berdua ni, alangkah belakang-belakangnya. Di kota ini tak jengok. Iyo, uji Nabi, ujung dua tadi. Kami bukan hidup di zamanmu ya Rasulullah. Kamilah lebih dulu hidup. Siapa kau ni? Kenalkan Nabi aku Nabi Allah Khidir alaihissalam. La ilaha illallah. Aku nak ketemu kau. Kau siapa? Itu masuk kita saya Nabi Ilyas alaihissalam. Berarti banyak berdoa juga, Pak Di juga bu, doa banyak ngomong. Maka kelebihan Nabi Musa alaihissalam itu bisa bercakap-cakap dengan Allah sampai ketika umatnya Nabi Musa itu berpaling, tak galak dengar, tak galak nganeng omongan Nabi Musa untuk tetap taat kepada Allah. Bahkan Nabi Musa ditantang oleh umatnya, ya Musa, kami ni akan percaya kalau mano Allahmu tu, mano, tunjukkan. Uji Nabi Musa dah baca nunjukkan.
Akhirnya Nabi Musa bertemulah, bercakap-cakap dengan Allah. Ya Allah, tolong tunjukkan wujudmu, kerana umat aku ini mun kau dak nunjuk wujud, kau dak percaya. Lemak kami nyembah ini je nyembah patung je umat Nabi Musa yang ingkar tadi. Yang hebatnya ada dia buat patung dari roti kan. Ketika dia lapar, makannya kakinya. Terbuat patung dari sapi kan, dibuatnya dari roti ya, makan. Akhirnya Allah ngomong, kalau memang umat kau tidak percaya aku ni ada, aku akan tunjukkan wujudku, kata Allah. Sekarang ajak sok kaum kau tu pergi naik bukit. Naik bukit. Jadi Nabi Musa tunggu perintah. Terus yang mana lagi? Ya Allah, aku di bukit sebelah kaki. Aku tunjukkan wujudku, kata Allah. Tapi kau kabarkan dengan kaum kau, sebelum aku nunjukkan wujud aku nanti, pejamkan mata dulu. Setelah itu buka matamu. Kalau bukit sebelah itu masih ada, berarti aku akan muncul wujudku. Tapi kalau bukit itu tidak katik lagi, nadem. Tapi kamulah tahu keberadaanku, kata Allah. Begitu di pucuk bukit, di depan ada bukit lagi, uji Nabi Musa pejam mata. Apa uji aku buka? Dipejamlah mata, kemudian disuruhlah muka. Setelah muka, bukit sebelah itu hancur lulu lantak. Hancur macam sok Gunung Semeru erupsi itu nah. Nah, uji Nabi Musa, mamano masih nak nyengok bola lagi, dia menjadilah kami percaya ujinya. Itulah. Tapi ada juga yang ingkar juga ada, masih tetap tak percaya, Bu. Nabi Muhammad itu ditantang kaum kafir itu luar biasa. Ya Muhammad, sekarang kami butuh air. Tunjukkan kalau hebat kau. Tunjukkan, minta dengan Allah air. Cacam penting ini. Akhirnya diperintah Allah, air Bu keluar dari jari-jari Nabi Muhammad ini, Bu. Air, minum. Aus air, minum. Hilang hausnya. Apakah dia beriman kepada Allah? Sebagian tetap tidak beriman kepada Allah. Bayangkan, nak mana lagi? Tunjukkan ya Muhammad kalau kau hebat nian. Itu bulan, iya bulan. Baca tak kau belah bulan itu? Bingung Nabi, cak mana nak belah bulan ni? Diperintahkan melalui Jibril, baca. Kau ajak dia ke hana lapang, kau suruh dia. Bulan itu Bu, raus, cas, ujinya, belah, cup, masuk dari tangan sini, tangan Nabi sebelahnya, tangan sini sebelahnya. Aus, masuk. Kemudian keluar lagi, aus, tup, beradu lagi. Banyak yang percaya, tapi ada juga masih tak percaya itu lagu. Jadi artinya memang luar biasa memang ya. Apalagi kita nak ngomong ni ngajak aku cacam. Dia mai jadilah yo. Itu ngomong baik, pesan aku tak perlu ke masjid terus dia tu. Nah, kacau pula cak itu. Mungkin dia lagi berhalangan, atau tak terbangun, atau mamano, atau di tempat lain. Jangan berpatokan dengan uang yang lain. Pokoknya kita ini beribadat ini berpatokanlah dengan diri sendiri. Mana berpatokan dengan orang lain, tak sudem. Syanu tu dah itu. Caknya ni, lah, tak tahu tanya ke mana, entah mana. Mana ketua masjid tu, ngapa je dah? Nah, itu pula kan. Tak tahunya ketua masjid lagi dia oki situ kan? Iya. Kadang-kadang tu ya Allah, subuh Bu, luar biasa Bu. Ngatur kita ni malam kita ni mana? Kita tidur cepat, ternyata bangun jam 1. Okey, beribadat. Sesudah itu tak tahan kan, ngantuk, tertidur. Apa anda dengar? Lemak mon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih baca terkejar. Ini nih, waladoli. Nu jadi masjid. Mama nak ngejar lagi, malu. Nah, yang hebatnya kita nih
langsung terdengar tuh bukan bangun. Itu contoh baik kan. Nah, bangun lebih malam ini, tidur lebih malam, tak parah lagi. Begadang sampai jam 1, sudah lewat nian itu. Artinya, makanya ibadat yang paling susah itu ialah solat subuh dan solat isya. Kemudian mungkin tak ini, aku sambung lagi. Nah, dari yang kesimpulan tadi, adapun sifat-sifat umat Nabi Muhammad itu ialah suka memuji Allah. Nah, cirinya itu. Jadi sifat umat Nabi Muhammad itu sering memuji Allah. Kapan saja, di mana baik. Ya di mana baik. Nah, apa alhamdulillah ya Allah. Lagi mandang kebaikan, alhamdulillah, syukur ya. Termasuk itu sudah. Suka menjaga diri dengan memelihara kehormatan, dimulai dari suka menutup aurat. Berusaha untuk nutup aurat, ibu, bapak juga. Iya. Urat lanang tu kan dari pusat sampai lutut. Memang kamu nak ngapo? Tak berbaju apa semayang. Atasko, tak berbaju. Oi, dalil jelas. Aurat laki-laki itu dari pusat sampai lutut. Jadi mak mano? Nah, berkain batas ko, batas sini. Semayang, nak nyengoklah. Ndak ujung apa kilo. Nah, itu kan. Jangan galak ini, adab itu ya. Kemudian suka berwudu, berusaha berwudu. Bersuci dari hadas kecil yang diiringi dengan melakukan sholat serta menjaga diri dari kotoran. Nah, kotoran ya, yang abstrak. Nah, maksudnya tuh, ya hati-hati. Kita berwuduk, mendak beristinja, tak sah wuduk ni. Nah, itu kembali. Maka uji Ustaz Anang Cik itu kembali kepada awal tahara itu nah. Kalau aku ni ngarahkan bukan fikihnya, tapi tauhidnya. Itu kajian aku ni kan lebih kurang macam itu. Ustaz Anang Cik ngomong, nah tahara, yalah itu diterimanya wuduk kalau istinja. Mendak istinja, tak terima wuduk. Kalau wuduk tak terima, macam mana nak solat nak diterima macam itu? Sesuai orang solat terus, tapi dia kelakuannya masih seperti biasa itulah. Karena lebih kurang, itulah. Kurang diterima. Kemudian suka saum pada siang hari, terutama pada bulan Ramadan. Nah, penting tu. Kalau siang hari ini sunat, dan kalau Kamis, Senin tu sunat. Nah, Ramadan tu sepasa wajib lagi dak. Mana nak ngaku ke umat Nabi Muhammad? Aku ni umat Nabi Muhammad. Kalau ada apa-apa aku paling depan. Terus ngapa? Ngapa kau tak puasa? Tak tahan. Sakit mah. Itu. Allahu Akbar. Suka memperbanyak ibadah pada malam hari. Ibadat pada malam hari di waktu sepi. Memang kalau bangun jam 1, jam 2 tu hening nian pak itu. Kalau kamu tidur jam 8 malam, pasti bangun jam 1. Aneh lah, tidak ada suara apapun. Kalau kita baca ke kamar mandi ngambil uduk dan ibadat, luar biasa memang. Kemudian ia suka memperbanyak ibadah pada malam hari, malam dan sepi, hening dan sunyi, jauh dari riak dan benar-benar ikhlas semata-mata karena Allah. Sering bermunajat, solat tahajud, menghubungkan diri langsung dengan Allah, tidak diperantara dan tidak berwasilah. Nah, jadi labu kalau macam itulah nak siang. Jadi kaget disambung lagi, kaget jadi itu. Aku nyambung kemarin tu ada pertanyaan dari Kak Haji Zakaria juga, Kak Murdani, tentang jangan sampai tak disampaikan. Boleh memang juga kan? Boleh tak solat tu berkali-kali? Nah, ternyata boleh, mang boleh. Boleh. Ada orang dem solat, orang nak berjemaah situ tu milu pula. Tetapi diterima wajibnya yang tulah yang pertama tu. Yang itu tu untuk mana nemani macam na. Pahalanya dapat. Nah, boleh tak jadi imam? Nah, boleh kalau memang yang lain tu dah cocok macam na. Kita dianggap lebih bagus, lajulah, boleh. Hukumnya wajib tak? Solatnya wajib. Tetapi diterima pahalanya yang pertama itulah. Yang kedua tu diterima juga dalam bentuk yang lain artinya pahalanya.
dapat 27 derajat juga. Nah, itu kan. Tetapi kalau ada orang yang lain yang lebih elok datang tubuh nak imam tu lah, aku boleh jadi imam tu, kamu tidak cocok kalau. Nah, lain kena tu. Ya, milu boleh nemani. Dan aku pernah itu, ketika kawan aku sudah sholat, kemudian ini pernah terjadi memang. Ketika aku nak sholat, nak dikawan ni tak ujungnya. Lah kau kan dem sholat, aku nak ngawan ni baik. Apa you aja aku nak ngawan ni. Pernah itu. Tapi memang ya itulah ketemu dalilnya. Dikawaninya aku jadi imam. Nanya nak ambil pula amalnya tadi, dan aku dapat pahala juga yang 27 derajat tadi berjemaah. Itu ceritanya. Sholat yang wajib tu yang sholat ketamu tulah. Yang dua tu nemani tadi. Tapi bukan berarti batal sholat pertama, bukan. Ya, tapi untuk budak penting-penting nian. Mun ado gawe, dem lajulah kamu, aku ado gawe. Laju ke ngurung puluh dem sholat itu ada datang lagi. Berjemaah lagi, sholat lagi. Datang lagi. Nabi inilah datang di pinggir pintu tuh, balik. Banyak gawe lain nih. Aku nih ngawan yang semayang, iyo gawe banyak. Nah, masalah juga itu namanya. Itulah lebih kurang seperti itu. Cuman aku nak ngomongkan bahwa ada dalil itu boleh sholat berkali-kali, itu boleh. Nah itu ya. Tapi dalam arti kurun dalam kajian jangan melampaui batas. Yang ujiku tadi, lah tahu gawe banyak ditunggu ada di rumah, nak ngawani wong tu balik ngawani lagi. Nah, lain tuh ceritanya. Bapak Ibu yang kami hormati, aku sudahi dulu ya yang ini, tapi ku sambung lagi. Nah, ini penting. Aku baca ini ayatnya. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asida 'alal kuffari humma bainahum tarahum ruk'a sujada. Ya batahu zapadlan minallahi wa ridwanan zimanhum fil wujuhihim min aziril sujud. Jadi engkau lihat mereka ruku. Maksudnya itu ini, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya. Jadi jadi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad itu adalah salah satunya orang yang tentunya bersikap tegas terhadap orang-orang yang beriman. Jadi ciri-ciri umat Nabi Muhammad itu tegas dalam urusan orang yang beriman. Kalau dalam kajian lain, tegas dalam urusan kekafiran. Jadi untuk orang beriman itu tegas dia, tidak main-main. Yang halal dikatanya halal, yang haram dikatanya haram. Jangan minuman ini ada apa-apa, dikit boleh. Kalau banyak ya tidak boleh. Dikit untuk obat tidak boleh, tetap haram, ada alkoholnya. Kadang dipelesetkan dalam huruf kata-kata itu. Yang dilarang, yang haram itu adalah minuman yang memabukkan. Aku nilai 2 botol tak mabuk, berarti tidak haram. Nah, itu akal-akalan itu namanya. Keras dalam urusan orang beriman. Kemudian bersifat kasih sayang antara sesama mereka. Jadi ciri umat Nabi Muhammad itu kasih sayang sesama mereka. Engkau lihat mereka ruku. Engkau lihat mereka sujud, sama-sama sujud. Kemudian mencari karunia dan ridho Allah. Dan kemudian ciri-ciri umat Nabi Muhammad itu pada wajah mereka terdapat tanda-tanda berkas sujud, membayang cahaya beriman dan kesucian batin. Jadi ciri umat Nabi Muhammad itu ada cirinya di wajahnya. Mohon maaf jangan ada ciri-ciri yang lain. Apa ada ciri bulu di sini? Tak, bukan cah itu. Apa benjol di kening apa atau macam mana ya? Apa hitam di dagu? Tak. Ciri umat Nabi Muhammad tu penuh wajahnya tu. Mungkin karena berwuduk tu nah. Sering semayang jadi wajahnya lemak dijengok bersinar. Apa kita nyengok dia dah takut. Mau apa nyengok cak imau nak ngerekam. Mana itu?
Apa nyengok dia rasok, kau laju lah. Amano itu, ada amalan yang salah itu yung. Tapi menunggu kita, senang, assalamualaikum, salam. Ini apa nyengok kita? Dah rasonyo. Apa yang rasonyo tu? Kena ngapa? Menunjukkan wajah yang bengis. Nunjuk tak pernah nunjukkan naso ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itulah. Jadi cara satunya ciri Nabi Muhammad itu keras dalam urusan cara orang beriman dan kekafiran, sujud sama sujud, ruku sama ruku, kasih sayang sesama mereka, dan ada ciri di wajahnya bahwa dengan ketawaduannya itu ada ciri di wajahnya. Kaki mentang-mentang tawadu tu dekat dengan Allah, nunduk terus. Tak pakai nyengok orang. Kapan nak senyumnya? Apa nyengok orang tu les nyengok. Bahaya je gitu. Apa nyengok cas je. Ya senyum-senyum lah gitu. Pakai masker, pakai masker kan susah kan? Sekarang masker kan? Ya negor buka dikit, tutup lagi. Tak apa-apa, dah tepolo ini. Yalah, mungkin itu ya Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Hari lah mulai siang, gawe banyak. Kita nak kundangan pula tempat mamang ni. Jam berapa nikahnya? Di sini mang ya? 7:30 udah di sini. Mohon maaf, aku agak molor. Memang nak dituntaskan. Panjang lagi cerita-cerita lain. Aku mungkin tak buka pertanyaan ya Kak Jakaria ya. Kena kita nak nyudakan jangan sampai ini. Tapi mana ada pertanyaan tak apa-apa dah ya. Ada nak ditanya juga. Coba laju tak apa-apa. Ya, tak apa-apa. Jangan sampai ini. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Di antara 7 golongan umat Muhammad itu, ini ada di antaranya yang bisa 7 golongan itu ya. Ada satu golongan yang tidak salah itu dinaungi oleh Allah karena dia sering ke masjid. Allahu Akbar. Yo. Sekarang ini jangan sampai kita berada di masjid, amalan-amalan yang kita ada di masjid itu sia-sia. Allahu Akbar. Karena ada apa yang perlu kita lakukan di dalam masjid dan apapun yang tidak boleh. Sehingga kali di Jumat kan sering dikatakan kalau maka kita amalan kita sia. Iya. Di dalam masjid ini kira-kira ada apa yang perlu kita lakukan supaya amalan kita tidak sia-sia, sehingga pada waktu kita masuk di dalam 7 golongan. Jangan sampai kita tidak sadar. Benar. Ya Kak, nyambung Kak. Para ibu yang kami hormati, Bapak Ibu, jadi adab ke masjid ini luar biasa. Salah satu selain menghargai, salah satu yang di dunia ini yang kita hormati adalah wong tua. Kedua yang kita hormati ini masjid, luar biasa itu. Pasti kita tanya, wong tua yalah melahirkan kita, wong tua kita hidup. Masjid apa nak dihormati? Makanya Nabi Muhammad ngomong ketika masuk masjid, solat tahiyat masjid. Usahakan. Kalau terkejar, mau tidak terkejar, uang lah nak berjemaah tu buat solat tahiyat tinggal pula. Nah makanya masuk masjid itu hari Jumat ada apa solat tahiyat dulu. Tapi untuk baru masuk uang lah banyak, adabnya Kak. Adab masjid ada uang banyak juga. Tubuh baru masuk nak solat tahiyat, ya di belakang dulu. Sudah ke depan, nah baru tubuh duduk. Ini khotib lah tegak, cas uji depan imam solat tahiyat. Uji khotib apa hal wong ini apa nah? Datang berjalan jauh ujung tu cas. Dia nian itu ni. Kena aku ni pengalaman aku jadi khotib. Aku dan khotib, ada yang berjalan cas. Aku jujur lah nyengok perjalanannya tu. Apa arahnya? Gong, benar gong zaman sekarang gong. Rupanya cas solat. Allahu Akbar gitu. Iya bener. Maksudnya kaki. Kan khutbah lah do. Nye solatnya di belakang dulu. Sudah itu baru ke depan, cus duduk. Ini nih, nah ujinya depan kita. Aduh pula yang model tu. Artinya dihormati masjid. Maka masuk masjid ada bacaannya. Basingnya Kak, mau ada pecah stiker. Buat kau di pintu tu Kak tempel. Kadang-kadang kita ni kalau lupa kan.
beli stiker bacaan masuk masjid. Nah, yang dikeluar tu bacaan keluar masjid. Mudah-mudahan terlatih gitu tuh. Kaki dulu untuk orang lain tu boleh dewek juga. Kadang lupa, nah masuk baik. Tapi jangan perlu beradab ni. Assalamualaikum, orang lagi jemaat. Kacau pula laju. Wah, terkejut orang. Yo. Itu adab. Yang tadi apalagi ya sok ngobrol-ngobrol belari sini belari sana. Makanya ngomong itu yang kata sambutan tuh Kak, berhasil aku jengok. Setiap keburu mengejit ngomong agak diam budak-budak. Adik-adik sudah macam pengumuman itu Kak, yang pengumuman masjid atau uang masuk uang keluar, ngomonglah, pasti berkurang budak ribut. Kecaknya ingat gitu. Kalau tidak ngomong selesai. Soalnya kalau Bilal tuh sebenarnya Bilal ini yang ngomong. Tapi Bilal tuh bahasanya bahasa formal. Barang siapa berkata-kata formal itu namanya. Atau menegur orang diam maka sholatnya sia-sia. Negur itu berarti bercakap. Mun budak ribut sebelah kita duduk, budak ribut bermain-main. Yo, jawil wae main ni. Dak apa. Mun hoi diam. Nah, itu yang menegur tu. Berhentinya tu. Ini dibiarkan. Apa dengar khutbahnya apa tidak. Kadang tubuh tu mudah-mudahan tak jadi batal macam tebal. Macam situ ngobrol situ tubuh tu ngadap situ. Memang speaker ini memang harus kuat di dalam sehingga membuat orang diam. Kalau tak fokus speakernya pasti orang ngobrol. Tak usahkan budak-budak kecil, bapak-bapak ni ngobrol. Apa baik orang khutbah ngobrol. Ya kan mic-nya kuat di luar, di dalam tak kedengaran. Maka yang fokus di luar ni yang di dalam ni. Kalau memang kuat ada yang berdiri ni Kak. Ada yang berdiri tu nak. Diam, tak terdengar, tak seimbang kan yang ngobrol dengan wong itu. Sama kita dengan yang organ tunggal nak ngobrol, pak lemak dengan yang organ tunggal. Kena ngobrol juga tak dengar wong. Nah itu. Jadi mesti aku ulangi, salah satu yang dihormati selain wong tua, masjid Kak. Jadi kalau tak menghormati masjid, selesai urusannya. Nak mana nak dapat naungan tu? Ya sering-sering ke masjid. Ini ada balak bencana, berlari ke masjid kalau. Dikira masjid tak apa itu, tidak rubuh. Ternyata masjid ini dibangun dalam pertengkaran dan dalam tidak ikhlas. Umatnya bermacam-macam. Akhirnya masjid laju juga. Karena zaman Rasulullah itu, ketika orang membangun masjid, tapi masjid ini bakal dibangun, bakal wong beribut, uji Rasulullah rubuh masjid ke. Namun cocok akor adik, ya diharap kenian. Nah itu Kak ya, dikurang kayak lebih. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, tidak ada singgung-menyinggung. Intinya aku ni watawasau bil haq watawasau bis shawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan bermanfaat juga buat aku pribadi. Karena mulut aku ni lebih dekat dengan hati, dengan badan aku, kaki dulu dengan yang lain. Mungkin itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat bermanfaat bagi kita supaya kita dapat mencari pada sisi sama-sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang saya mohon maaf kepada Allah, kita sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.